warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Mutmainah pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap. Pada pertemuan kita kali ini yang kita bahas masih materi bab 7 tentang sistem organisasi kehidupan dengan submateri sistem organ dan organisme. Untuk pembelajaran kita kali ini, buku yang digunakan adalah buku IPA kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep sistem organ dan organisme dengan tepat. 2. Menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme dengan tepat. 3. Mengidentifikasi sistem organ pada hewan dan tumbuhan melalui pengamatan mikroskopik dan makroskopik dengan tepat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pertanyaan 1. Sistem organ apa saja yang terdapat pada manusia? 2. Apa fungsi dari sistem organ tersebut? 3. Organisme yang seperti apa yang kalian jumpai pada air selokan yang ada di sekitar kalian? Sekarang simaklah materi pembelajaran kita kali ini. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Sistem organ pada tubuh hewan dan manusia dibedakan menjadi beberapa sistem, di antaranya yaitu pencernaan, pernapasan, gerak, sirkulasi, saraf, ekskresi, dan reproduksi. 1. Sistem pencernaan. Perhatikanlah gambar sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Fungsinya, sistem pencernaan adalah mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. 2. Sistem pernapasan. Perhatikanlah gambar sistem pernapasan berikut ini. Organ sistem pernapasan yaitu hidung, trakea, laring, faring, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernapasan yaitu untuk memperoleh oksigen yang diperlukan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak diperlukan tubuh. 3. Sistem gerak. Perhatikanlah gambar sistem gerak. Organ sistem gerak adalah tulang. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam. 4. Sistem sirkulasi. Perhatikan gambarnya. Organ sistem sirkulasi yaitu jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah.
Fungsi sistem sirkulasi yaitu mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit. 5. Sistem saraf. Perhatikan gambarnya. Organ sistem saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Fungsi sistem saraf yaitu untuk menerima rangsang dari organ tubuh dan menyampaikannya ke otak, ataupun mengantarkan perintah dari otak ke organ tubuh. 6. Sistem ekskresi. Perhatikan gambarnya. Organ sistem ekskresi yaitu paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsi sistem ekskresi yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. 7. Sistem reproduksi. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar sistem reproduksi pada wanita. Organ sistem reproduksinya yaitu ovarium, rahim, dan vagina. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk perkembangbiakan. Sistem organ pada tumbuhan juga dibedakan menjadi beberapa sistem. Di antaranya yaitu 1. Sistem pernapasan, 2. Sistem transportasi, 3. Sistem gerak. 1. Sistem pernapasan. Perhatikanlah gambar tumbuhan pada sistem pernapasan. Organ atau penyusun sistem pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata, lentisel, dan akar. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. 2. Sistem transportasi. Perhatikanlah gambar. Organ sistem transportasi pada tumbuhan yaitu daun, batang, dan akar. Fungsinya adalah mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh. 3. Sistem gerak. Perhatikan gambar tumbuhan. Organ pada sistem gerak yaitu daun, batang, dan akar. Fungsinya merespon rangsangan dari luar. Organisme adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Bagaimana anak-anak? Itu tadi penjelasan Ibu tentang sistem organ dan organisme yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sumber referensi yang Ibu gunakan yaitu berasal dari buku-buku dan internet. Untuk dapat lebih memahaminya, kalian dapat kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD berikut ini. Tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang ada di buku siswa pada halaman 19, 20, 21, 22, dan 23. Untuk refleksi pembelajaran kita kali ini, dapat kalian tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian belajar hari ini
Dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sistem organ dan organisme? Demikian pertemuan kita kali ini, Ibu akhiri. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar.